Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur masih diberi kehidupan dan dapat menjalani kehidupan hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita menjalani aktivitas kehidupan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami akan lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami hari ini. Tolonglah supaya kami dapat melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Dan sebelum kami melaksanakan semuanya, kami ingin duduk di hadapan Tuhan, mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dan menjadi prinsip hidup kami. Kami berdoa dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 10 ayat 1 sampai dengan 14. Dan saya akan membacakan hanya ayat 12 saja. Demikian. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasal 10 dimulai dengan Daniel yang meratap dan berduka selama 3 minggu. Pada akhir ketiga minggu itu Daniel berdiri di tepi sungai Tigris. Pada hari ke-24 bulan pertama itu seorang malaikat datang kepada Daniel. Malaikat itu memberitahu Daniel bahwa doa-doa Daniel telah didengar oleh Allah sejak hari pertama Daniel berdoa, dan bahwa malaikat itu dikirim sebagai jawaban doa. Malaikat itu menjelaskan bahwa ia telah ditahan oleh seorang penguasa roh jahat yang disebut penguasa kerajaan Persia selama 21 hari. Kemudian malaikat Mikael, salah satu pangeran utama atau malaikat utama, pemimpin para malaikat, datang membantu malaikat tersebut sehingga malaikat tersebut dapat menemui Daniel. Itu kisah singkatnya. Sekarang pelajarannya apa untuk kita? Saya melihat ada 3 hal. Ada 3 pelajaran penting. Yang pertama tentang doa yang pasti didengar oleh Allah. Daniel 10 menekankan bahwa doa seseorang didengar oleh Allah. Bahkan jika jawabannya tidak langsung terlihat. Daniel berdoa dan meratap selama 3 minggu sebelum malaikat datang sebagai jawaban atas doanya. Ini artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Bagi kita, jika hari ini kita masih belum mendapatkan jawaban Tuhan atas doa-doa kita, dalam pergumulan kita, dalam setiap persoalan yang kita hadapi, dalam keadaan apapun yang disebut sebagai kesulitan-kesulitan kita, bersabarlah dan teruslah bertekun dalam doa. Karena akan ada waktunya Tuhan akan memberikan jawaban itu kepada kita. Ini yang pertama, bahwa doa kita pasti didengar Tuhan dan Tuhan akan menjawab pada waktunya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya menemukan pelajaran tentang hidup kita ini sejatinya merupakan medan peperangan rohani. Bapak Ibu Saudara, tadi kita melihat ada peperangan rohani yang terjadi di belakang layar. Ada kekuatan rohaniah yang bekerja seperti penguasa kerajaan Persia yang menahan malaikat dalam kisah Daniel tadi. Dan ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya tiap hari kita terlibat dalam perang rohani yang tidak terlihat. Ada kekuatan si jahat yang bisa memakai apapun yang terjadi dalam hidup kita. Entah itu peristiwa yang buruk, dan seringkali peristiwa yang buruk. Tetapi jangan lupa, iblis juga, si jahat juga bisa memakai peristiwa yang baik. Dengan maksud si jahat dapat mengalahkan kita dalam peperangan rohani itu. Nah, karena itu juga kembali penting diingatkan untuk kita setia, bersabar, bertekun di dalam doa. Bahkan sekalipun jawaban-jawaban itu belum terwujud. Jadi hidup kita merupakan peperangan rohani. Kita harus terus tekun dalam doa, mengandalkan Tuhan.
Dan yang ketiga ini yang menjadi penghiburannya. Pasal ini juga menunjukkan bahwa malaikat kemudian dikirim oleh Allah untuk melindungi dan memberikan jawaban atas doa orang-orang yang setia kepadanya, dalam hal ini Daniel. Malaikat Mikael terlibat dalam membantu malaikat tersebut dalam pertarungan rohani. Malaikat Mikael yang disebut sebagai salah satu dari kepala utama dan terlibat dalam memerangi kuasa roh jahat ini. Dan ini menunjukkan bahwa Allah selalu punya berbagai cara untuk menolong kita, melindungi kita, dan memenangkan peperangan rohani kita. Pada kita yang selalu harus kita ingat dan kita lakukan adalah selalu bertekun dan berharap pada Tuhan saja. Jadi sekalipun ada kuasa si jahat yang selalu memanfaatkan berbagai situasi kehidupan untuk menjatuhkan kita, mengalahkan kita. Tapi ada Tuhan yang lebih besar kuasanya yang akan menolong kita, yang akan melindungi kita dan mengalahkan musuh-musuh kita dalam peperangan rohani kita. Tetapi pada kita yang terutama yang harus kita lakukan adalah berdoa dengan setia, dengan tekun, sabar, tidak kendor hanya karena mungkin hari-hari ini kita tidak melihat jawaban Tuhan. Nah, saya tidak tahu pergumulan apa yang sekarang sedang dihadapi Bapak Ibu Saudara. Pengalaman itu bisa menjadi medan peperangan rohani. Tetapi yakinlah Bapak Ibu Saudara akan menang. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena pertolongan Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan dalam pergumulan hidup kita adalah teruslah berdoa, bersandarkan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Kita berdoa. Tuhan, hidup kami adalah medan peperangan rohani. Kami memang tidak melihat peperangan itu terjadi dalam lingkup rohani. Tetapi kami boleh diingatkan hari ini bahwa Tuhan sedang membantu kami, menolong kami. Untuk kami boleh mengatasi dan menang mengalahkan musuh-musuh kami. Tuhan, kami ingin terus berjuang bersama dan di dalam Tuhan, dalam kesetiaan berdoa mengandalkan Tuhan. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu Gereja Stadion, dan simpatisan yang hari ini mendengar firman dan mungkin sedang di dalam pergumulan, agar mereka semua dalam kekuatan Tuhan mampu mengatasi setiap pergumulan dan menang di dalam peperangan rohani. Tuhan Yesus kiranya memberkati umat-Mu ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat pagi dan shalom, Tuhan Yesus memberkati semuanya.